Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu sering, bahkan terlalu biasa, hampir kebanyakan di antara kita dan seluruh manusia kalau berkata itu terkadang ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos itu berarti kata-katanya tidak berbobot, sekaligus kata-kata itu tidak kita pertanggungjawabkan. Contoh yang sangat sederhana barangkali ceplas-ceplos ini sudah terbawa ke dalam ritual ibadah kita. Kita berdiri untuk sholat, kemudian kita menyatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar diulang berkali-kali untuk setiap kita melakukan pergantian gerakan dalam sholat. Tetapi ucapan Allahu Akbar itu ya sekedar ceplas-ceplos saja. Artinya setelah kita mengucapkan Allah Maha Besar, tetap saja kita merasa diri kita yang paling bisa, kita tetap merasa diri kita yang paling berjasa, kita tetap merasa diri kita paling besar. Bahkan ketika kita sedang sholat pun kita merasa bahwa diri kita bisa berdiri, bisa sujud, bisa ruku karena kita sedikit pun tidak ada kesadaran pada diri kita bahwa sesungguhnya kita berada di tempat sajadah, tempat kita sholat pun sebetulnya karena Allah yang Maha Besar, yang telah membuat kita menjadi besar, yang telah membuat kita menjadi kuat. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, kita lanjutkan diulang 2 kali Allahu Akbarnya. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kita lanjutkan ceplas-ceplos kita yang selanjutnya ketika kita membaca doa iftitah tanpa tanggung jawab. Setelah itu kemudian kita membaca inna sholati lillahi rabbil alamin wa nusuki lillahi rabbil alamin wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Setiap kata-kata yang diucapkan tanpa tanggung jawab, tanpa ada sedikit pun beban di dalam diri kita untuk mempertanggungjawabkan seluruh pernyataan kita. Setelah itu kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas nama Allah. Itu ceplas-ceplos kita yang berikutnya. Dan kita tidak pernah mempertanggungjawabkan pernyataan atas nama Allah, bahwa kita sedang mewakili Allah yang pengasih dan penyayang. Lanjut kita membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji untuk Allah. Kalau sudah pakai segala kan harusnya habis untuk Allah. Tapi kita pun masih saja mencuri-curi haknya Allah. Masih ingin dipuji, masih ingin disanjung dan lain sebagainya. Terus setelah itu membaca surat Qul huwallahu ahad. Apa setiap orang boleh membaca surat Al-Ikhlas? Yang boleh membaca surat Al-Ikhlas itu yang sudah mengalami. Qul itu kan katakanlah, Qul itu ceritakanlah, Qul presentasikanlah. Apa yang harus kita presentasikan? Allahu ahad. Allah yang maha ahad. Kita baru akan merasakan Allah yang maha ahad kalau kita pernah mengahad bersama Allah. Jadi tidak sembarang, tidak setiap orang boleh membaca surat Al-Ikhlas. Ada pembatasan di awalnya dengan kata-kata Qul, katakanlah. Yang boleh mengatakan hanya mereka-mereka yang sudah mengalami, yang sudah merasakan. Yang tidak mengalami, tidak merasakan, tidak diizinkan untuk mengatakan. Tapi kembali kita melakukan ceplas-ceplos yang berikutnya. Kita berani mengatakan Allahu ahad, Allahus samad. Dia tempat aku bergantung. Dia tempat aku menggantungkan segalanya. Dia tempat aku berkeluh kesah. Dia tempat aku curhat.
Tapi kenyataannya kita masih bergantung pada yang lain selain Dia. Masih curhat ke sana ke sini pada selain Dia. Ucapan Allahus Samad menjadi ceplas-ceplos lagi karena kita tidak mempertanggungjawabkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya kan kul Allahus Samad, kul Allahu ahad, kul lam yalid walam yulad, kul walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang boleh mengatakan itu hanya mereka-mereka yang sudah mengalami statement-statement itu. Jadi kalau kita urut dari awal, dari takbir terus sampai membaca surat. Kemudian kita ruku. Ketika ruku kita membacakan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau Allah yang maha azim, yang maha besar, yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan segala puji hanya pantas untukmu. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya. Allah tidak akan pernah mendengarkan orang-orang yang memujinya sepanjang dia memuji masih punya keinginan untuk ingin dipuji. Itu ceplos kita yang berikutnya. Ketika kita sujud kita bilang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Sujudku ini kurang rendah. Jika ada tempat yang lebih rendah lagi, selayaknya aku lebih merendahkan lagi di hadapanmu yang maha tinggi. Tapi kita belum bisa merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Belum bisa bertawadu kepada Allah. Kalau saya umpamakan, ilmu tauhid itu seperti air. Air itu tidak pernah tinggal di tempat yang tinggi. Dia hanya akan tinggal di tempat yang rendah. Ilmu tauhid tidak akan pernah menghigapi orang-orang yang sombong, yang tidak tawadu. Ilmu tauhid, ilmu tentang Tuhan tidak akan pernah mampir pada diri-diri orang yang tidak pernah bisa merendahkan hati di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ilmu tauhid hanya miliknya mereka-mereka yang rendah hati, yang bertawadu kepada Allah, yang bertawadu kepada manusia. Ilmu tauhid itu seperti air, tidak pernah hinggap di tempat yang tinggi. Dia akan selalu mengambil tempat yang rendah. Maka semakin kita merendahkan hati kita, semakin kita bertawadu kepada Allah, bertawadu kepada sesama, dan kita merasa tidak bisa apa-apa, maka insya Allah ilmu akan mengalir ke tempat yang rendah. Di ruangan ini juga barangkali, mohon maaf, di antara kita mungkin terbagi 3 bagian. Ada yang datang ke sini dalam keadaan kosong, merasa tidak bisa apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, kosong sama sekali. Itulah orang-orang yang paling tawadu, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan banyak manfaat atas kehadirannya di majelis ilmu ini. Ada yang datang ke sini merasa bahwa setiap orang yang di sini sama dengan saya, merasa sama ketawaduannya saja. Barangkali sudah sedikit dia mengambil manfaat dari pengajian ini. Apalagi kalau datang ke sini dalam keadaan saya yang paling bisa, saya yang paling super, saya yang paling segalanya. Begitu kita merasa paling, berarti kita sedang menutup diri dari kehadiran ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita diizinkan oleh Allah untuk menyatakan hajat kita, keinginan kita di situ dalam keadaan damai. Setelah itu kita sujud lagi, berdiri lagi dan seterusnya. Lalu dipungkas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damailah seluruh sahabatku yang ada di sebelah kananku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damailah seluruh sahabatku yang di sebelah kiriku. Tapi baru saja kita sholat, kita mulai melukai orang yang terdekat dengan kita. Kita tidak menghormati orang-orang yang dekat dengan kita. Subhanallah, ucapan salam kita pun akhirnya ceplos. Dari sejak takbir sampai salam, yang kita lakukan adalah ucapan-ucapan yang tanpa tanggung jawab,
ceplos. Jadi sebetulnya kita belajar ngaji, belajar spiritual, pada dasarnya kita sedang mengurangi ceplas-ceplos kita, agar kita bisa memberikan bobot pada setiap ucapan kita. Saya punya cerita sedikit. Ada seekor katak yang lahir di sebuah sumur. Dia besar di sumur itu. Barangkali kalau ada pendidikannya di sumur itu, ya dia TK di sumur itu, playgroupnya di sumur itu, SD-nya di sumur itu, SMP-nya di sumur itu, SMA-nya di sumur itu, jadi sarjana juga di sumur itu. Dia hanya bisa membaca buku-buku yang ada di sumur itu. Lalu suatu saat dia menyatakan bahwa dunia itu ya sebesar sumur ini, karena referensi yang dia baca ya cuma sebatas itu. Ketika dia sedang membuat suatu seminar di sumur itu, ada seekor burung bango yang ada di situ. Kata burung bango, katak, kamu sudah berkata salah, menyampaikan informasi yang salah. Kamu bilang tadi dunia sebatas sumur itu. Dunia itu ada lautnya, dunia itu ada gunungnya, dan dunia itu ada langitnya. Dunia tidak sebatas sumur itu. Terjadilah perdebatan yang luar biasa di seminar itu antara katak dan burung bango. Sulit meyakinkan kepada katak bahwa sebetulnya dunia tidak sebatas sumur itu. Karena katak belum pernah keluar dari sumur itu. Dan dia bersikukuh, apalagi dengan tingkatan pendidikannya tadi. S1-nya di sumur itu, S2-nya di sumur itu, S3-nya di sumur itu barangkali. Dia jadi guru besar, juga guru besar di sumur itu. Dan dia pun hanya membaca kitab-kitab dan buku-buku yang ada di sumur itu. Lalu dia membuat kesimpulan yang sempit. Ya tidak salah, kataknya pun belajar di sumur itu. Karena ada peribahasa kan, seperti katak dalam tempurung. Ya semoga kita tidak menjadi katak yang terkungkung oleh tempurungnya. Kemudian kata burung bango, berdebat dengan kamu sulit, karena tidak ada titik temu. Burung bango sudah mengalami, sementara katak belum mengalami. Ada ide dari burung bango, kalau begitu saya ajak saja katak itu keluar dari sumur ini. Ketika diajak keluar dan katak mau, dia berpegangan di punggungnya burung bango dan dia keluar dari sumur itu. Sesaat setelah keluar dari sumur itu, katak mengatakan, oh iya, ternyata dunia tidak sebatas yang selama ini saya pahami. Begitu dia lihat gunung, lihat laut, dia lihat langit, lihat dunia yang luas, dia terperanjat. Lalu berbisik kepada burung bango, tolong kawanku, jangan aku kembalikan lagi ke sumur itu. Dan mohon maaf atas segala kekeliruanku, karena aku sudah membuat kesimpulan yang salah. Ini kataknya katak yang mulai bisa jujur, ini katak yang tercerahkan. Ya paling tidak kita jadi katak-katak yang kayak ginilah, memberanikan diri untuk dibawa terbang oleh burung bango. Sebetulnya tidak usah diskusi panjang-panjang. Bawalah aku ke sana, wahai burung bango, kan gitu saja. Kalau kita belajar berguru kepada seorang mursyid, gak usah berdebat. Bawalah ke sana wahai guru, biar aku bisa merasakan yang engkau rasakan. Setelah merasakan yang engkau rasakan, sudah berhenti, tidak berdebat lagi. Dan akan menjadi malu dan mulai mentertawakan masa lalu kita. Tidak perlu ilmu apa-apa untuk mengalami, cukup kita mengenalkan diri kita, bertawadu kepada manusia, bertawadu kepada Allah. Dan sesaat setelah itu kita beranikan diri kita untuk berpegangan dengan mereka-mereka yang sudah sampai kepada Allah. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, jika kamu tidak bisa bersama Allah, cukuplah kamu bersama orang-orang yang sudah bersama dengan Allah. Kalau kamu tidak bisa sendiri bersama Allah, cukuplah kamu menyerahkan dirimu kepada orang-orang yang sudah bersama dengan Allah. Pasti kita akan sampai ke sana. Jadi sebetulnya ya ternyata katak tidak semuanya juga di dalam tempurung. Masih ada katak-katak yang pemberani. Tapi katak yang punya keberanian ini memang jumlahnya tidak banyak, sedikit saja. Jadi semakin katak itu merasa bisa, dia ngitung-ngitung sekolahnya, S1-nya dihitung, S2-nya dihitung, S3-nya dihitung, gelar-gelar akademiknya yang begitu berantai di depan namanya kemudian menjadi atribut dirinya. Sebetulnya dia sedang menutupi kelemahan dirinya dengan atribut-atribut itu. Orang yang senang menggunakan atribut di depan namanya, apalagi atribut-atribut duniawi, sebetulnya orang-orang yang tidak percaya diri.
Ya samalah dengan orang yang di mobilnya suka pakai stiker-stiker yang aneh-aneh. Bukan polisi tapi pakai stiker polisi. Kan sebetulnya dia itu orang yang tidak percaya diri. Kalau orang yang percaya diri tidak mungkin pakai yang gitu-gitu. Betul enggak? Bukan tentara, bukan keluarga tentara, tapi di plat nomornya pakai di situ. Ya, ada bintangnya 1. Dari mana dia dapat bintang? Kadang-kadang aneh-aneh. Ya. Di dashboard itu ada peci, topi, apa namanya? Peci ya? Iya, pecinya. Pecinya Pak PM. Atau pecinya Pak Provos. Itu sebetulnya cerminan dari orang-orang yang penakut. Jadi akhirnya mobilnya pun ditulisi macam-macam. Ada la ilaha illallah, ada asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya keyakinan itu dipamerkan kepada orang lain. Harusnya yang dipamerkan bukan keyakinannya. Yang dipamerkan itu dampak dari keyakinannya. Mobilnya berkendaranya dengan sopan, mengikuti aturan lalu lintas yang baik. Itu kan itu cerminan kepribadian itu. Kalau parkir saja nggak bisa yang sopan, nggak rapi, itu cerminan, berarti kan jiwanya berantakan. Jadi sudah harus di stop itu kebiasaan menggunakan atribut-atribut yang tidak jelas. Ya, oh nanti kalau ada razia tidak akan dicegat, bangga tidak dicegat. Ya sebetulnya mau dicegat atau tidak sama polisi, kalau sudah semua surat-suratnya ada, punya izin mengemudi, kan beres. Tidak ada masalah. Sebetulnya tidak usah pakai atribut yang macam-macam. Saya ingin kasih tahu, semakin suka kita dengan atribut-atribut yang semacam itu cerminan bahwa kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Ya karena memang hidup kita ini kan terlalu banyak ceplos. Ya sehari-hari pun kadang-kadang ceplas-ceplos kan selalu saja. Apa saja dikomentari. Orang bajunya warnanya kurang serasi, padahal itu mode baru sebetulnya. Cuman kita yang kehilangan kesempatan untuk beradaptasi. Kita masih pikirannya di masa lalu, orang udah macam-macam kan. Kita komentari. Ya kan. Kita kan rambutnya kayak gini-gini aja, padahal ini rambut zaman baheula. Lalu sekarang kan rambutnya dicukurnya sebelah, kemudian sebelah dicukur di tengah aja ada jambulnya. Itu modern itu. Jadi biarkan saja, nggak usah kita komentari. Itu nggak usah ceplas-ceplos lah. Hujan dikomentari, panas dikomentari, hujan dikit plus panas dikomentari. Ya kan? Kita aduh meni panas-panas teuing tuh, panas, salah kata Allah. Hujan teh meni kacida ya ti anjing teu eureun-eureun. Salah deui. Ya, jadi hari ini ngaji kita gampang. Kita mengurangi ceplas-ceplos. Supaya setelah ini berhentilah ceplas-ceplos terutama ketika kita sholat. Habis sholat ambil tasbih, astagfirullahaladzim, 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 ceplas-ceplos lagi. Istighfarnya pun ceplas-ceplos. Baca subhanallah 3-3. Ya yang penting udah 3-3 lah. Baca alhamdulillah 3-3, Allahu akbar 3-3. Setelah itu baca berbagai macam doa untuk mengatur Tuhan. Ya ceplas-ceplos lagi.